Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara nikmat tersebut kita bisa kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini, dan yang kemudian kita lanjutkan dengan belajar bersama mengenai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi tambahan amal baik kita ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kemarin kita sudah sedikit membahas tentang penulis Kitabul Jami' atau Kitab Bulughul Maram, yang mana Kitabul Jami' ini salah satu pembahasan di dalam Kitab Bulughul Maram. Sinten penulisnya? Namanya Pak, Bu, kemarin? Masih ingat panjenengan? Kelalen aduh. Nama yang terkenal sinten? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama aslinya sinten? Muhammad bin Ali. Baik apa ya? Ahmad bin Ali bin Muhammad. Masya Allah. Dan kita sudah bahas kapan beliau lahir. Kemudian ya, beliau lahir 22 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Meninggal di usia pinten kemarin? 70-an ya, 70 tahunan. Nah, sekarang kita memasuki hadis yang pertama dari kitab yang ditulis oleh beliau, yaitu sebuah hadis yang di sini diberi judul Bayanu Haqqil Muslim 'alal Muslim. Penjelasan tentang hak yang harus ditunaikan seorang muslim kepada muslim yang lain. Jadi kita semua ini, Pak Bu, kita harus menunaikan hak-hak saudara muslim kita. Hak-hak apa saja itu, Ustadz? Kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Disebutkan di sini dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim yang sudah seharusnya dia tunaikan kepada saudaranya yang muslim itu ada 6. Jadi ada 6 hak yang harus kita tunaikan kepada saudara muslim kita. Apa saja itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, jika engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam. Ya, nanti kita bahas secara ringkas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajib. Jika saudara muslimmu memanggil di sini ya, ngundang apa ke Ustaz? Enggak ada pembahasannya. Jika saudaramu memanggilmu untuk ya berkunjung, ada keperluan, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan saudaramu. Wa idza stansahaka fansahlah. Tadi yang kedua, ini yang ketiga. Jika saudara muslimmu minta untuk dinasehati, maka kamu harus menasehatinya.
Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa idza aqasa fahamidallaha fashammithu. Jika saudara muslimmu ada yang bersin, lalu saudara muslimmu ini yang bersin memuji Allah alias mengucapkan alhamdulillah, kamu harus mendoakannya. Doa yang mana di dalamnya mengandung rahmat. Ini yang keberapa? 4, Masya Allah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Jika saudara muslimmu ada yang sakit, dikunjungi. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Jika ada yang meninggal saudara muslimmu, maka iringilah jenazahnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita akan bahas secara ringkas 6 hak muslim ini pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi hak yang pertama apa? Jika bertemu dengan saudara muslim maka salam, ya. Kita sampaikan salam kepada mereka, yaitu dengan ucapan assalamu alaikum. Apakah berlaku kok kabeh Ustaz? Misalnya dewek ketemu gadis, salam apa ora? Di sini para ulama mereka berpendapat harus dirinci. Kalau kita bertemu dengan seorang muslimah, dilihat dulu kira-kira nek dewek salam karena malah kesem-sem ora? Malah menimbulkan fitnah apa enggak? Ya berarti sekitar usia kalau udah dewasa, kalau misalnya udah tua gitu, mbah-mbah ya, itu enggak apa-apa insyaallah. Tapi nek misalnya isi gadis ya, masih belum punya pasangan, terus salam ya, itu sebagian ulama kalau fitnahnya jauh lebih besar mending tundukkan pandangan, enggak usah, enggak apa-apa. Tapi kalau yang misalnya sudah berkeluarga, udah memiliki anak banyak ya, sampun boten menarik gitu, nun sewu, enggak apa-apa ya, itu enggak apa-apa. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara orang yang memberikan salam ini atau yang saling memberikan salam, yang paling baik adalah yang pertama kali mulai. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Dua orang muslim yang bertemu dan di antara mereka sering memberi salam, yang paling baik di antara mereka adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi panjenengan kalau ketemu sama saudaranya cepet-cepetan salam ya, udah malah cepet-cepetan balik jalan. Nah, sebagian orang itu ada karena mungkin masalah 1 dan 2 hal, aduh jangan lewat dia nak kae. Bukan seperti itu seorang muslim, tapi hendaknya ucapkan salam. Dan jamaah sekalian, dalam masalah salam ini adalah perintah dari Nabi SAW. Dalam hadis lain beliau juga bersabda, afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, hadis ini dalam riwayat Muslim juga. Ini yang pertama. Kalau ketemu seorang muslim, maka hendaknya ucapkan salam. Kemudian yang kedua, tadi apa? Jika saudara muslimmu memanggilmu, ngundang kamu, ngundang kita, wajib bagi kita untuk datang ya. Contohnya undangan apa Ustadz? Undangan walimah nikah. Nah niki, kalau kita ada luang waktu atau waktu luang, maka sudah seharusnya kita menghadiri walimah tersebut. Di sini disebutkan oleh para ulama, idza da'aka akhukal muslim ila walimah. Di antara contohnya adalah ketika saudara muslimmu mengundangmu untuk menghadiri acara walimah, fa'ajibhu, maka datangilah undangan tersebut. Nah kalau sibuk gimana Ustadz? Ki undangannya nang Papua ge, kancaku nikahan nang ana, aku nang Jawa duitnya lagi langka, ya udah nggak usah, nggak apa-apa ya. Mas tatokna, sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang kedua. Kalau ada yang memanggil, mengundang kita, diantaranya adalah undangan walimah, maka tunaikan.
Kemudian yang ketiga apa wau? Jika saudara muslim kita minta dinasehati, maka berikan nasihat ya. Ki aku lagi akeh masalah, ki tulunglah nasihati nyong lah. Ben semangat uripe. Aku dibisikan kon kendak bae nggih. Lu gerang apa sih? Utangnya ora rampung-rampung Antum nasihati, jangan malah aduh priwe ya, nyono nyobean wae salah bukan malah saling gitu, takutnya malah kendat temenan repot kok. Ya panjenengan atau kita semua nasihati sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai berlebih-lebihan ya. Atau jenengan misalnya takut nggak bisa memberikan arahan yang sesuai dengan permasalahan saudara muslim panjenengan, maka bisa diarahkan ke ustadz yang kiranya mampu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini juga sesuai dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat ya. Cakupannya adalah cakupan nasihat. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, tadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Jika saudara muslimmu bersin, maka kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, hendaknya apa? Mendoakan. Doanya pripun, Pak, Bu? Misalnya Hashim, alhamdulillah. Panjenengan dengar saya alhamdulillah. Gimana doanya? Yarhamukallah. Bagi orang yang didoakan ketika bersin, dia juga dianjurkan untuk mendoakan orang yang mendoakan tadi. Apa doanya? Yahdikumullah wa yaslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayahmu kepadamu dan juga Allah memperbaiki keadaanmu. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan masalah bersin ini, di antara aktivitas atau ya hal yang dilakukan oleh seseorang yang tanpa sengaja mungkin, atau hal-hal yang tiba-tiba datang adalah antara bersin dan menguap. Di antara dua hal ini jamaah sekalian, bersin itu disukai oleh Allah. Jadi orang yang bersin itu disukai oleh Allah. Berbeda halnya dengan orang yang nguap. Kalau orang yang nguap dan angopnya sampai muni priwe, wah, itu diketawai oleh setan. Dalilnya napa Ustaz? Dalilnya dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yuhibbul mutasa wa yakrahut tasa'ub." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai bersin. Senang kalau ada hambanya bersin. Kenapa? Karena ketika seorang hamba bersin, dia memuji Allah. Wa yakrahut tasa'ub. Dan Allah itu benci dengan orang yang sukanya nguap. Kenapa Allah benci? Nanti dijelaskan. Fa idza atasa fahamidallah fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yusammitahu. Kalau misalnya ada seorang muslim kok dia bersin lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hak seorang muslim yang mendengar saudaranya ini yang memuji, maka dia wajib atau sudah seharusnya bagi dia mendoakan saudaranya. Wa ammat tasa'ub fa innama huwa minasyaiton. Adapun menguap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu datang dari setan. Falyaruddahu mastata. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara kalian yang ingin menguap, tahanlah semampu kalian. Nah, kalau orang mampu ya Ustaz, ya anggap nabai daripada neneng kok kecepit. Biasanya kan ngasih sakit ya, dianggapkan aja tapi tutupi ya. Jangan malah sampai teriak-teriak ya. Bahkan sampai wah ngomong apa ya. Apalagi tambahi kata-kata yang jorok ya. Fa idza qalaha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika orang yang angop ini, yang menguap ini ngomong ha, dohika minhu syaitan,
setan ketawa kepada orang yang angop sambil bilang ya. Ini yang keberapa? Keempat nih. Kemudian yang kelima, jika sakit saudaranya maka kunjungilah ya. Ustadz, biasanya kita merencanakan, Ustadz, saudara kita hari ini sakit, kita rencananya besok atau lusa, tapi kalau besok sembuh, itu gimana Ustadz? Ya alhamdulillah alhamdulillah sudah sembuh. Dan kita gimana? Ya kita kan sudah merencanakan, insya Allah sudah ditulis pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, kalau saudaranya masih sakit, maka kunjungilah, kata Nabi SAW. Kemudian yang terakhir apa? Kalau ada saudaranya yang meninggal, diiringi jenazahnya. Selain menunaikan perintah Nabi ini, orang yang mengiringi jenazah saudara muslimnya yang meninggal, dia akan mendapatkan sebuah keutamaan. Keutamaan apa itu, Ustaz? Keutamaan berupa pahala yang besar. Kata Rasulullah SAW, "Wa man shalla 'alal janazati falahu qiratun minal ajr." Barang siapa yang menyolati jenazah, ya, kemudian barang siapa yang menyolati jenazah, maka dia mendapatkan pahala sebesar qirat. Apa itu qirat? Nanti dijelaskan di akhir hadis. Wa man shalla 'alaiha wa tabi'aha hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang menyolati jenazah kemudian mengiringinya sampai dia dikebumikan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Nah, apa itu qirat? Wal qirat mislu jabalin azimin minal ajr. Dan qirat itu adalah pahala besar seukuran gunung yang sangat besar. Jadi ini sebagai motivasi kita supaya senantiasa mengiringi jenazah. Kalau misalnya ada keluangan waktu, kalau bisa sholat mengiringi ya, karena pahalanya sangat luar biasa. Inilah yang bisa kami sampaikan, yaitu tentang hadis yang berbunyi hak seorang muslim yang harus dia tunaikan kepada muslim yang lain. Yang pertama, wau apa? Mengucapkan salam. Yang kedua, apa? Jika mengundang maka dipenuhi undangannya. Kemudian yang ketiga, jika minta dinasehati, kasih nasihat. Yang keempat, jika bersin maka doakan ya. Kalau misalnya sakit, kunjungi. Kalau ada saudara muslim yang meninggal, kalau kita ada waktu, maka kita iringi jenazahnya, sholati dan iringi jenazahnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khususnya untuk kami pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.